Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan kembali tentang yang membatalkan wudhu, kemarin ada pembahasan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang melepas sendal ya. Itu ada sedikit yang perlu kita perbaiki. Memang benar bahwasannya Nabi SAW itu ditegur Nabi di saat sholat ya. Kemarin kita menjelaskannya di sebelum sholat. Tidak, ketika kita perhatikan memang konteksnya itu di dalam sholat ya. Nah, hadis ini yang menjadi dasar hukum bahwasannya orang kalau seandainya membawa najis itu membatalkan sholat. Ya, jadi hadis itu malah menjadi dasar bagi orang yang memegang atau membawa, bukan memegang ya, membawa hadas itu batal sholatnya ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika itu melepas daripada sendalnya. Jadi hukumnya tetap sama, bahwasanya setiap seseorang itu dia membawa daripada najis di dalam sholatnya, maka membatalkan daripada wudhunya. Itu saja yang perlu dikoreksi di hadis kemarin ya. Kemudian kita lanjut, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan daripada wudhu ya, wan-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkin wa zawalul aqli bisukrin aw maradin ya. Kemudian hal berikutnya yang membatalkan wudhu ya, setelah yang pertama adalah keluarnya daripada dua saluran, depan dan belakang atau kubul dan dubur, kemudian tidur ya. Tidur ala ghairi hay'atil mutamakkin. Tidurnya orang yang tidak duduk sempurna. Jadi kalau tidurnya di rumah, di kasur, itu sudah batal wudhunya. Tapi ada satu posisi di mana seseorang tidur tapi wudhunya itu tidak batal. Itu yang dinamakan dengan hay'atul mutamakin. Posisi orang duduk yang mutamakin, yang pas. Ya. Kalau selain daripada posisi semacam itu, maka wudhunya itu apa? Batal. Misalkan orang tidur ya selonjoran atau berbaring atau lain sebagainya, maka itu membatalkan daripada wudhu ya. Dan bagaimana posisi itu? Di sini disebutkan hay'atul mutamakin hiya an yanamal insanu wa qad wada'a ilyaihi 'alal ardi aw ghairiha mimma yujlasu 'alaihi bi syarti an yakuna jalisan ya. Duduk yang mutamakin yaitu seseorang tidur sedangkan dia meletakkan kedua bokongnya itu ke tempat duduknya. Jadi tidak ada celah antara dia dengan lantai. Ya. Itu tidak ada tidak ada celah sama sekali, dia duduk sempurna dan tidak ada ruang sama sekali antara tempat duduknya dan dia bokongnya, mohon maaf. Ya, itu tidak ada jarak sama sekali, itu namanya apa? Mutamakin. Ya. Tapi dia harus apa? Duduk. Kalau seandainya dia itu berbaring ya, terlentang,
meskipun dia tidak ada jarak antara bokongnya dengan lantainya, tetap itu membatalkan daripada wudu. Jadi yang tidak membatalkan wudu kapan? Kalau seandainya dia tidurnya dalam keadaan duduk. Ya, dan duduknya itu tidak ada jarak, tidak ada ruang sama sekali. Jadi kalau seandainya dia duduk tapi ngangkat kedua lututnya, ya itu ada ruang itu, maka itu batal. Atau misalkan agak nyender, senderannya itu tidak tegap, maka itu juga apa? Membatalkan daripada wudu. Jadi sekiranya dia duduk tapi tidak ada ruang sama sekali. Tapi dengan syarat bangun daripada tidurnya dalam keadaan ketika dia apa? Tidur. Ya, kalau misalkan dia tidurnya duduk, bangun-bangun sudah terlentang. Nah, ini batal ya. Fa in kana mustalqiyan ma'at tamkini maq'adahu intaqada wudhu'uhu. Kalau seandainya seseorang itu dia berbaring, kemudian meskipun tempat duduknya itu tamakun, ya, tempat dia duduk itu dengan lantainya itu dia tidak ada ruang, tapi dia berbaring, maka tetap membatalkan wudhunya. 5 rawahu Abu Dawud wa ghairuhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ainani wika'us sah faman nama minkum falyatawadda. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan mata itu ikatannya apa? Tempat salurannya buang air besar itu ya. Beliau mengatakan mata itu ikatannya anus. Barang siapa yang tertidur, maka dia sudah tidak terikat berarti. Maka kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya dia berwudu. Jadi selama matanya ini dia terbuka, maka dia bisa untuk mengontrol lubang belakangnya. Tapi kalau seandainya tidak, dia tertidur, maka ikatannya sudah tidak ada. Ketika ikatannya sudah tidak ada, maka dia mungkin apa? Untuk keluar sedangkan dia itu tidak sadar, maka dia wajib untuk wudu. Artinya wudunya batal. Begitu juga kalau seandainya seseorang itu dia tidur, ya, kemudian dia tidurnya itu duduk mutamakin, akan tapi kemudian ada seorang yang dipercaya ngabari bahwasanya kamu tadi ketika tidur kentut. Ya, kita bisa ngambil pendapatnya dia dan kemudian apa? Wudu ya. Sehingga kalau seandainya tidurnya di berbaring, ya maka itu sudah membatalkan daripada wudu. Lalu kenapa kok bisa orang yang duduk itu tidak membatalkan wudu? Di sini juga ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Wa innama lam yantaqid wudu'ul mutamakkin al-mumakkin maq'adahu lima rawahu Muslim. Dan wudu orang yang duduk secara sempurna itu tidak batal wudunya, itu karena diambil daripada hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusalluna wa lam yatawaddaun. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu tidur. Setelah itu mereka itu sholat dan tidak berwudu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka tidurnya itu sambil duduk. Karena zaman dulu itu tidak ada lampu ya. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, mereka itu biasanya sudah mulai istirahat. Ya, mulai untuk istirahat. Jadi pas diperintahkan untuk sholat isya, nah mereka itu ngenteni sholat isyanya rodok suwi. Mereka akhirnya ada yang tertidur. Nah, ketika mereka itu tidurnya duduk, setelah adzan atau qamat mereka itu apa? Bangun tanpa wudu lagi. Maka dari sikapnya para sahabat diambil kesimpulan bahwasanya orang kalau seandainya duduknya atau tidurnya itu duduk,
maka wudhunya tidak batal. Seperti kalau misalkan sekarang ini orang-orang tertidur waktu khutbah Jumat. Nah, malah ada sebagian itu mengatakan paling enak itu tidur pas dengarkan khutbah Jumat. Nggak tahu kenapa kok enak banget. Bukannya malah dengarkan khutbah, ya, seminggu sekali gur dengarkan khutbah Jumat, andelalah tidur. Nah, ketika mereka itu tertidur ketika mendengarkan khutbah Jumat, maka tidak batal wudhunya selama duduknya apa? Benar. Ya. Kalau agak terlentang, agak senderan, pokoknya ada jarak, ada ruang, maka itu membatalkan daripada wudhunya. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dan ada satu riwayat diriwayatkan oleh Abi Dawud, hatta takhfiqa ru'usumul ard. Ya. Sampai kepala mereka itu jatuh ke apa? Ke lantai. Jadi duduk akan tapi sampai jatuh ke lantai. Ya, itu sebagian orang memang kalau seandainya dia tertidur kepalanya itu di lantai, tapi dia bisa duduk masih apa? Tidak ada jarak. Itu tidak batal ya. Tapi kalau tidur jelungup gitu, ya, sampai ada jarak tempat duduknya dengan lantainya, maka itu apa? Membatalkan wudhu. Dari sini para ulama berpendapat bahwasanya wudhunya atau wudhunya orang yang tidur itu tidak membatalkan selama tidurnya mumakin, ya. Tidurnya tidak ada jarak antara lantai dengan apa? Bokongnya. Wa kisa bin naumi zawalul aqli li'anahul aula. Kemudian yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal, baik dengan mabuk atau dengan sakit. Ya. Kalau tidur saja dia itu membatalkan wudhu, maka hilangnya akal lebih parah lagi. Karena kalau tidur, seseorang itu hilang kesadaran. Tapi kalau seandainya dipanggil, masih dengar. Nah, kalau dipanggil masih bisa untuk apa? Sadar. Meskipun dia ketika dipanggil pertama kali dia tidak sadar ya. Fulan, fulan, fulan. Nah, ketika beberapa kali dia apa? Dia bangun. Maka kalau hilangnya akal, ini mau dipanggil berapa kali apa? Dia tidak bakal sadar. Kalau yang bisa sadar saja dengan dipanggil aja membatalkan wudhu, apalagi yang kalau dipanggil saja dia tidak mungkin paham, maka itu lebih parah lagi, maka itu juga membatalkan daripada wudhu. Ya. Dan perbedaan antara mengantuk dengan tidur. Kalau tidur itu dia tidak mendengar pembicaraan sama sekali, itu tidur itu. Jadi kalau misalkan pas khutbah Jumat, ya, dengar-dengarnya pas qomat, ya tidur itu saya. Dia tidak bangun kecuali pas qomat atau pas dibangun sama jamaah sampingnya. Nah, itu tidur itu. Tapi kalau mengantuk, itu dia mendengar satu ucapan tapi dia tidak paham. Itu ngantuk itu. Jadi kalau misalkan di pelajaran dia merem gini. Kemudian dia dengarkan ustadznya itu berbicara, tapi dia tidak paham. Cuma dia tahu ada suara. Nah, ini masih mengantuk itu. Kalau sudah tidur itu kapan? Kalau dia sudah tidak dengar sama sekali, itu dikatakan tertidur. Dan yang paling yakin seseorang itu tidur kapan? Kalau sudah mimpi. Sudah mimpi sudah pasti apa? Tidur itu. Zawalul akal juga, hilangnya akal itu dikiaskan dengan tidur. Kalau tidur aja membatalkan, maka hilangnya akal, baik itu mabuk ya atau sakit, misalkan ayan, dia tidak sadar, maka itu batal daripada apa? Wudhunya. Kemudian walamsul rajuli almar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il. Kemudian yang membatalkan wudhu, seorang lelaki menyentuh perempuan asing min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Jadi seorang lelaki menyentuh perempuan asing itu siapa? Perempuan yang bukan mahram kita. Itu perempuan asing.
ya, yang bukan mahram. Atau yang mahram itu apa? Seorang yang diharamkan bagi kita itu untuk menikahinya. Itu arti daripada mahram. Jadi kita tidak mungkin untuk menikahinya. Itu mahram kita. Wal mahram ya allati haruma nikahuha binasabin au radha'in au musaharatin. Ya. Mahram yaitu yang kita diharamkan untuk menikahinya baik karena alasan nasab atau radha' menyusui atau musaharah. Jadi kalau nasab seperti ibu kita atau saudari kandung kita. Saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu, itu mahram ya. Au radha' atau saudara sesusuan. Ibu kita menyusui seorang bayi. Bapaknya beda sama kita, ibunya beda sama kita, tapi disusui sama ibu kita. Maka itu saudara sesusuan. Itu juga mahram kita. Kita tidak bisa untuk menikahinya. Ya. Kemudian wa musaharah, dan juga apa? Disebabkan karena nikah, ya, ibu mertua kita itu juga apa? Tidak bisa untuk kita nikahi. Jadi mahram alal abad. Jadi kalau ibu mertua itu dia mahramnya itu selamanya. Selamanya. Jadi ketika kita itu nikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, qabiltu nikaha, maka ibunya Fulan ini dia sudah langsung mahram sama kita alal abad selamanya. Ya, jadi kalau seandainya seseorang itu cerai sama istrinya sudah bukan mahramnya dia lagi. Ya, tapi ibunya masih mahram. Ya, ibunya masih mahram. Tapi kalau dibalik enggak, kita menikahi daripada seorang janda yang punya anak perempuan misalkan. Ya. Ketika kita nikah, anak perempuan ini tidak langsung mahram sama kita. Sampai kita itu dukhul atau tidur sama si istri, baru anaknya nanti apa? Menjadi mahram. Karena suaminya ibu. Ya, kalau sebelumnya tidak. Dan hikmahnya karena ketika seseorang itu apa? Dia menikah dengan perempuan, biasanya yang ngurusi itu adalah ibunya. Makanya ketika sudah diterima akad, maka ibunya itu menjadi mahram dan itu alal abad selamanya. Jadi podo sama orang tua kita. Ya, terkadang ada orang yang membedakan antara orang tua dan mertua. Nah, ini salah besar ini. Di dalam Islam, orang tua itu ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan putrinya untuk kita, dan orang tua yaitu orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, guru besar kita, yaitu orang tua kita. Nah, kalau yang pertama orang tua karena nasab ibu bapak kita, tidak bisa milih kita. Ada yang bisa milih? Kalau ada yang bisa milih, wah ikut Raffi Ahmad enak nih. Jadi anaknya Raffi Ahmad Sugih enak. Enggak, kita tidak bisa milih. Kalau bisa milih, wah saya tak tinggal di Eropa, rada enak ini. Ya, dan tubuhnya kekar-kekar bagus-bagus nih. Enggak bisa milih sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menentukan, dan juga Allah menentukan sifatnya kita, juga sifatnya kedua orang tua kita. Kita diperintahkan untuk berbakti dengan sifat orang tua yang ada pada orang tua saat itu. Kita diperintahkan untuk berbakti. Begitu juga mertua kita yang dia sudah mengorbankan untuk membiarkan putrinya tinggal sama kita. Ya, dari kecil diopeni sampai usia mau menikah diserahkan sama kita. Nah, habis itu kita berantem sama orang tua ya lah. Habis itu kita berantem sama mertua kita. Tidak diperkenankan ya. Itu juga orang tua kita, bahkan mahramnya selamanya, alal abad, selamanya tetap menjadi mahram kita. Itu ibu mertua kita ya. Dan juga orang tua yang mengajari kita, karena itu dikatakan dengan abur ruh, yang mendidik roh kita, ya, guru kita. Itu 3 orang tua di dalam Islam yang hendaknya kita perhatikan. Jadi yang mahram
Ya, dan biasanya yang mahram itu yang disebutkan itu yang perempuan-perempuannya saja. Yang kalau paman ya sudah laki kan paman. Kalau istrinya paman bukan mahram sama kita. Istrinya paman. Ipar tidak mahram sama kita. Ya, jadi kita itu hanya mahram ibu mertua kita ke atas terus itu. Jadi ibunya ibu, ibunya ibu, ibunya ibu, terus sampai ke atas itu mahram. Tapi kalau ke samping saudara mertua ya atau jidah dari samping ndak, itu ndak mahram. Jadi kalau maman atau bibi kita, bibi itu saudarinya ayah atau ibu kita, khalah atau amah itu mahram sama kita. Tapi kalau seandainya istrinya paman kita itu tidak mahram, atau misalkan bibi kita menikah sama laki-laki dan laki-laki ini sama ponaan perempuannya itu tidak mahram. Ini harus diperhatikan juga ya. Nah, ketika seorang lelaki itu menyentuh perempuan yang bukan mahram, maka wudhunya batal. Adapun yang mahram maka tidak batal wudhunya. Sawa'un kanat hayyah aw maitah, baik perempuan tersebut dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Sawa'un fi dzalikal amd aw sahu, baik dalam keadaan sengaja memegang atau tidak sengaja memegang, tidak batal kalau mahram kita. Warrajulu wal maratu wal malmus wal lamis, ya. Laki dan perempuannya juga sama-sama batal. Laki dan perempuannya juga sama-sama batal. Wal malmus wal lamis, yang menyentuh dan disentuh sama-sama batal. Ya. Suami istri bagaimana? Suami istri dalam fikih Syafi'i itu apa? Bukan mahram. Karena kita menikahi dia. Ya. Dan kalau seandainya ikatan nikah itu lepas, maka sudah bukan mahram kita. Ya. Ipar itu memang diharamkan bagi kita untuk menikahinya, tapi gara-gara ada ikatan sama apa? Istri kita. Kita punya istri punya adiknya, adik perempuan misalkan. Kita tidak boleh untuk menggabungkan dua saudari itu. Makanya ipar kita itu diharamkan nikah, tapi gara-gara apa? Gara-gara ada pernikahan dengan kakaknya. Tapi kalau seandainya seorang itu sudah cerai sama kakaknya, kemudian mau nikah sama adiknya, kebangetan ya. Boleh. Boleh itu. Ya. Sah karena dia mahramnya bukan gara-gara apa? Bukan alal abad, tapi gara-gara ada pernikahan. Begitu juga suami istri. Suami istri ini sekarang dia menjadi apa? Menjadi halal disebabkan karena wanita asing kemudian dinikahkan dengan apa? Satu ikatan, yaitu akad nikah. Kalau seandainya akad nikahnya ini dia putus, maka dia bukan menjadi apa? Istrinya, dan itu apa? Membatalkan daripada wudhunya. Jadi sama. Jadi kalau seandainya istrinya itu tetap membatalkan daripada wudhunya. Dan biasanya ada sebagian yang mengatakan apa? Tidak batal wudhunya karena daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu Siti Aisyah itu meriwayatkan Rasulullah SAW sholat, dan terkadang ketika saya mencari-cari Rasulullah SAW, maka saya mendapati megang kakinya Rasulullah SAW. Nah, si Imam Syafi'i itu mengkategorikan hadis ini ada kemungkinan Siti Aisyah atau Rasul itu memakai penghalang. Ya, jadi ketika dipegang itu beliau tetap melanjutkan daripada sholatnya. Jadi kalau di dalam madhab Syafi'i, suami istri itu membatalkan daripada wudhunya ya, kecuali di madhab yang lain. Ya. Dan hadisnya atau dasar hukumnya itu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, aula mastumun nisa. Nah, aula mastumun nisa itu secara bahasa itu apa?
menyentuh perempuan. Menyentuh tok itu membatalkan. Di madhab yang lain lamastumun nisa ini ditakwil, artinya lamastum nisa yaitu berhubungan badan dengan perempuan. Makanya di madhab yang lain dia megang istrinya tidak ada masalah karena dia mengartikan lamastumun nisa itu sebagai apa? Berhubungan badan, baru membatalkan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan setiap ayat yang dia bisa untuk diartikan secara zahirnya, diterapkan secara zahirnya, maka tidak boleh untuk ditakwil. Jadi langsung, ya, berarti menyentuh saja dia membatalkan daripada wudu. Ya. Fa in kana thamma ha'il bainahuma lam yantaqidul wudu. Kalau seandainya ada penghalang di antara dua kulit tersebut, maka tidak membatalkan wudu karena sudah bukan namanya menyentuh, karena ada penghalang ya. Kalau menyentuh ya tanpa penghalang. Wa innama tanqudu man balagat haddan tushtaha fihi urfan. Dan perempuannya yang membuat wudu itu adalah perempuan yang sudah sampai tingkatan perempuan ini secara urfi, secara umum itu membuat lawan jenis tertarik. Jadi tidak berkaitan dengan umur. Tapi kalau seandainya secara umum orang yang normal itu sudah tertarik sama perempuan ini, maka itu sudah apa? Membatalkan wudu. Jadi tidak ada kaitannya dengan umur. Karena terkadang umur 9 tahun sekarang sama 9 tahun dulu beda. Ya, umur 15 tahun sekarang sama 15 tahun dulu beda. Ya, ada orang-orang yang punya tubuh besar, bongsor ya. Ya, dan orang yang ngelihat pertama kali, kalau normal dia ngelihat, wah ini sudah membuat lawan jenis tertarik. Maka ketika itu apa? Batal daripada wudhunya. Karena ada apa? Ada kemungkinan seseorang itu madhannatu syahwat, ada kemungkinan tertarik dengan apa? Perempuan ini yang membatalkan daripada wudhunya. Yang wudhu itu adalah sesuatu yang kita kerjakan sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita. Kita bersuci. Nah, setiap ada kemungkinan ada syahwat di situ, tidak pantas sama dengan penyucian kita di dalam wudhu, maka itu membatalkan wudhu. Disuruh untuk apa? Wudhu lagi. Makanya setiap ada madhannatu syahwat, ada kemungkinan syahwat di situ, maka membatalkan daripada wudhu. Tapi kalau tidak ada kemungkinan syahwat, seperti perempuan yang masih kecil, anak kecil, umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun misalkan, masih kecil, kita menyentuh tidak ada masalah. Kenapa kok tidak batal? Karena tidak ada kemungkinan tertarik. Syahwatnya tidak ada. Madhannat syahwatnya tidak ada. Maka tidak membatalkan daripada wudu. Ya. Begitu juga sesuatu atau anggota tubuh yang tidak ada syahwat di situ. Ya, seperti apa? Gigi. Nyentuh gigi tidak ada. Istilahnya ada di situ tidak ada kenikmatan lah. Wasya'ar, rambut. Wadhufur dan kuku. Nah, ini karena tidak ada syahwat di situ, tidak ada kemungkinan seseorang itu untuk ada tertarik dengan gigi, kuku dan rambut, maka itu tidak membatalkan apa? Wudu. Jadi yang membatalkan wudu apa? Karena ada madhannatu syahwat. Meskipun ya kita, satu gur kita nyentuhan gitu kok batal. Ya, karena di situ ada kemungkinan apa? Syahwat. Ada kemungkinan syahwat yang tidak pantas dengan apa? Bersuci. Jenengan mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi melakukan sesuatu yang di situ ada kemungkinan syahwat. Ya, meskipun tidak sengaja kesentuh, nah, ini ada kemungkinan untuk syahwat, maka itu membatalkan daripada wudu. Itu salah satunya hikmahnya. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan apa? Wis kalau seandainya jenengan itu wudu, maka jangan sentuh perempuan manapun. Karena disebutkan di situ wala mastumun nisa, aula mastumun nisa, perempuan. Perempuan mana wae? Mahram enggak mahram? Enggak apa? Enggak disentuh ya. Itu ada pendapat seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya yang bukan mahram, karena yang bukan mahram di situ ada
madhannatu syahwat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang membatalkan wudu. Hah? Wudu, nah. Kalau wudu untuk menjaga. Selain untuk sholat. Ya, sama aja, hukumnya sama. Jadi ketika seorang itu menjaga wudunya, misalkan ya. Jadi dia ndak batal wudu kecuali wudu lagi gitu ya. Habis itu dia bersentuhan dengan perempuan, maka membatalkan wudunya itu, tetap membatalkan wudunya. Ya. Nah. Nah. Ya, batal juga itu. Itu batal juga. Meskipun wudunya ndak buat sholat misalkan. Maksudnya antum gitu ya. Jadi seseorang dia wudu tapi dia niatnya untuk menjaga, untuk bersuci aja. Nah, tetap dia membatalkan wudu karena dia wudunya itu tetap dia bisa gunakan untuk sholat. Tetap dia bisa gunakan untuk sholat. Misalkan dia wudu saya untuk menjaga supaya tetap dalam keadaan bersuci dan itu bagus ya. Maka dia berwudu. Ya, wudunya itu dia bisa gunakan untuk sholat. Jadi ketika bersentuhan dengan lawan jenis, maka wudunya tetap batal lagi. Jadi kalau misalkan menjaga wudu, ya dia wudu lagi di situ. Ada lagi? Enggak wahid. Anak angkat. Nah, anak angkat itu juga termasuk yang harus diperhatikan. Misalkan seseorang itu ngambil anak. Nah, ngambil anak, kalau misalkan dari kecil itu biasanya disusui ya, disusui sama ibunya. Kalau sudah disusui, jadi mahram itu. Tapi kalau seandainya tidak disusui, ya dia bukan mahram. Misalkan dia ngambil anak laki-laki. Ya, maka ketika laki-laki ini sudah sampai besar sampai umur berapa? Tidak pakai umur. Biasanya orang lawan jenis tertarik sama dia, maka itu sudah membatalkan daripada wudhu. Nah, kemudian kalau misalkan dia bersentuhan sama ibu angkatnya, itu tetap membatalkan daripada wudhunya. Nah, tinggalnya dia boleh selama ada mahramnya. Selama ada mahramnya di rumah itu, maka masih diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada mahram, ya sama, dia dikategorikan apa? Orang asing ya. Karena kalau seandainya dia ngopeni ya anak, kemudian habis itu mau dinikahi, ya sah-sah saja itu. Ya, karena boleh untuk dinikahi. Nah, sedangkan mahram yang diharamkan untuk dinikahi. Tadi yang diharamkan untuk dinikahi itu siapa? Yaitu tadi. Ya, kalau misalkan dengan disusui, maka menjadi apa? Anak sesusuan. Anak sesusuan. Jadi kalau dulu Islam itu melarang yang namanya anak angkat. Kalau zaman dulu itu setiap anak angkat itu langsung jadi nasabnya bapaknya. Misalkan saya ngambil anak Abdullah, maka langsung orang-orang manggil Abdullah bin Abdurrahman. Nah, setelah itu Islam melarang karena Rasulullah SAW itu ngambil anak apa? Zaid bin Haritha ya. Maka orang-orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Nah, habis itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya diharamkan memanggil anak angkat dengan apa? Nasab ayah angkatnya. Ya, jadi semenjak itu ya anak angkat hukumnya sama ya. Jadi seperti apa? Aznabiyah. Okay. Saudara sepupu. Ya, jadi
saudara sepupu itu bukan mahram kita. Bukan mahram. Itu seperti Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali menikahi siapa? Sayyidah Fatimah, ponaan misan itu. Ponaan sepupu. Sayyidina Ali sama Rasulullah itu apa? Sepupu. Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abu Talib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muthalib. Berarti Sayyidina Ali sama Rasulullah apa? Sepupuan. Nah, Sayyidina Ali menikahi putrinya Rasulullah SAW. Berarti apa? Ponaan misan. Nah, ponaan sepupu ya. Apalagi sepupu ya. Sepupu boleh nikah. Dan misalkan kita punya anak. Ya, saudara kita juga punya anak, itu kan sepupu itu. Ya, anak sama anak dinikahkan itu tidak ada masalah. Itu malah bagus itu. Ya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan barang siapa yang dia itu menikah bukan karena tujuan harta, bukan karena tujuan yang lain, tapi karena untuk menyambung silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi daripada pernikahannya. Jadi makanya banyak orang dulu itu menikahnya itu sama-sama keluarga dewe. Pertama kita ya bingung ya, kenapa dulu itu pada nikahnya tuh ini sama ini sampai masih sedulur. Ya, habis itu anaknya lagi nikah sama ini, ya masih sedulur lagi satu rumpun. Nah itu memang diberkahi, itu diberkahi. Sehingga sepupu itu bukan apa? Bukan mahram. Jadi kalau mau nikah tidak ada masalah itu. Nah kalau di Solo ini biasanya kalau sepupu dibilang kakak ya. Kakak adik, ini kakakku, ini adikku. Padahal sepupu enggak, itu bukan mahram itu. Jadi kalau misalkan dia tinggal satu rumah ya harus mulai dipisah ketika sudah mulai beranjak dewasa. Nah, ada lagi? Kalau apa? Dinikahkan. Biar sawahnya tidak lari ke orang lain. Nah, itu bukan cuma di orang yang sawah, tapi orang perusahaan-perusahaan ya gitu. Orang-orang yang kaya itu juga mereka nyarinya itu ya yang seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan menikahnya itu gara-gara apa? Untuk menyambung silaturahmi. Ya, kalau nyambung silaturahmi sisan yang amankan sawahnya. Ya, kalau ada orang-orang yang memang menikah dia karena harta. Makanya dikatakan tunkahul mar'ah li arba. Ya, biasanya orang-orang itu menikahi perempuan itu gara-gara li 4 perkara ya. Gara-gara li li dinia li jamaliha karena cantiknya. Itu biasanya. Ya. Kemudian li nasabiha karena nasabnya turunan wong gede, turunan keraton misalkan, turunan pejabat, nah, anak PNS atau anak presiden ya. Li hasabiha karena pekerjaannya ya, apa namanya, lima liha karena hartanya ya, dan lidiniha karena agamanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu mau berkah nikahi yang karena agamanya, bukan artinya wah Nabi itu mengatakan tidak apa-apa nikah sama perempuan gara-gara hartanya atau gara-gara kecantikannya. Tidak. Nabi SAW itu menganjurkan lidiniha, yang dipilih sama Nabi itu apa? Lidiniha karena agamanya. Karena ketika dia itu bertujuan karena agama, maka dia akan mendapatkan apa? Kehidupan rumah tangga yang nyaman. Ya, karena kalau misalkan cantik tapi akhlaknya buruk, ya podo itu, atau suaminya ganteng tapi ganyang juga, sumpek juga istrinya, hartanya banyak, ya, tapi tidak diperhatikan ya istrinya, sama aja. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk apa? Agamanya, dan juga mencari yang untuk menyambung silaturahmi. Nah itu yang diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan yang diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan juga yang perlu diperbaiki juga untuk menikahkan putra-putri kita itu, wali itu semestinya juga memiliki andil. Jangan biarkan putra-putri kita yang mencari jodoh sendiri. Ya, cari jodoh sendiri, pacaran sih, pacaran delalah habis itu jatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nikah guys. Nah, tujuannya gara-gara apa ini sekarang nikahnya ini tujuannya gara-gara apa? Sedangkan nikah ini satu tujuan yang kalau seandainya kita gunakan dengan baik itu menjaga keturunan kita, membuat kehidupan anak putra dan putri kita itu kehidupan yang nyaman. Yang sekarang orang-orang itu nyari kehidupan yang apa? Yang tenang, yang nyaman. Makanya diadakan yang namanya wali. Wali ini tugasnya apa? Memfilter. Nah, jangan sama ini laki, jelek. Nah, jangan sama ini, jelek. Dan kita kalau punya anak perempuan diperintahkan untuk apa? Mencari jodoh untuk putri kita. Jangan menunggu istilahnya. Wah, Ustaz tidak ada yang ngelamar. Ya ngomong-ngomong. Datang ke Ustaz, datang ke Kiai, datang ke saya mau nikahkan putri saya ini. Putri saya siapa ini yang cocok untuk nikah? Oh, itu ada laki-laki di sini bagus. Ayo ya, didatangkan. Nah, itu istilahnya perempuan juga harus rebutan zaman sekarang nih. Karena sudah semakin menipis. Ada lagi? Oke, monggo. Besan. Nah, bagus. Jadi kalau besan, jadi ibu mertua sama ibu mertua laki sama ibu mertua perempuan, besanan. Nah, itu tidak mahram juga. Nah, itu tidak mahram. Hanya sama anak-anaknya saja yang mahram itu. Kemudian kalau nasab, anak itu nasabnya ke bapak untuk di dunia. Kalau di dunia itu nasabnya itu ke bapak. Jadi Abdurrahman bin Soleh. Tapi kalau nanti di akhirat, nasabnya nanti kembali ke ibu. Allah kepingin menutupi anak-anak yang tidak punya bapak. Jadi anak-anak yang menikah hasil daripada perzinaan, misalkan dia tidak tahu siapa bapaknya, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tutup aib mereka sehingga dipanggil sama Allah semuanya dengan nama apa? Ibu. Karena setiap orang pasti punya ibu. Tapi tidak setiap orang pasti punya apa? Bapak. Karena tidak ketahuan. Ini bapaknya siapa tidak ketahuan. Makanya nanti di akhirat itu nasabnya kembali lewat ibu kita. Jadi kalau sekarang di dunia bapak ini, bapak-bapak bisa rotok bangga, ya anakku ini disebutkan namanya. Tapi nanti di akhirat jatahnya ibu. Ada lagi? Oh. Apa gimana? Oh, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan habis ini. Ini yang membatalkan wudhu. Berikutnya ini menyentuh daripada kemaluan. Nanti dijelaskan ini. Habis ini. Besok insya Allah. Tapi juga menyentuh kemaluan itu membatalkan daripada wudhu. Baik kemaluan kita sendiri atau kemaluan orang lain. Semuanya itu membatalkan wudhu. Jadi kalau misalkan nyeboi anak kita, itu membatalkan wudhu. Tapi hanya cuma fokus di telapak tangan saja. Telapak tangan saja. Ini insya Allah di penjelasan berikutnya. Cukup atau ada lain? Oh ya, kalau besannya memang mahramnya gara-gara nasab ya. Betul betul. Jadi kalau misalkan kita punya anak itu nikah sama sepupunya sendiri, nah besan kita saudara kita dewe gitu. Itu mahramnya gara-gara nasab gitu ya. Tapi kalau besannya orang lain, ya itu dia tidak mahram. Betul betul. Makanya kadang kalau
jawab fikih itu harus detail. Itu memang kita diajarkan gitu. Jadi kalau misalkan ini hukumnya bagaimana? Batal atau tidak batal? Batal, salah. Harus rinci dulu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah min Allah belakang sallallahu alaihi wasallam. Ila rusina sunnah. ثم إلى رمضان إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.